Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bersua di channel Pesantren Sholatul Akhyar, dan pada episode ini kita masih membahas tata cara jima yang islami. Di episode yang lalu kita telah belajar bagaimana adab tata krama sebelum melakukan jima. Kalau ada yang belum menonton, silahkan melihat dulu episode-episode sebelumnya sebelum melangkah ke episode ini. Kemudian pada episode saat ini kita akan membahas tata krama atau adab-adab pada saat jima dan setelah jima. Apa saja tata kramanya pada saat melakukan jima? Yang pertama, Musannaf di sini menjelaskan, pada saat jima usahakan tenang, pelan-pelan, dan tidak berbicara hal-hal yang tidak diperlukan. Itu yang pertama. Jadi tenang, slow, jangan sampai gerusa-gerusu pada saat jima. Kemudian saling memberikan desan-desan dan tidak perlu berbicara hal-hal di luar masalah jima ini. Misalnya, pada saat melakukan jima, sang istri nanya, gimana tadi makan siang di kantor? Enak enggak masakannya? Nah, itu enggak perlu. Jadi, pembicaraan yang tidak perlu itu jangan sampai dibahas pada saat kita berjima. Jadi, benar-benar suami istri konsentrasi bagaimana menciptakan suasana jima tadi, suasana yang nyaman, yang tenang, dan penuh rasa kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, diusahakan keluar bersama, yaitu suami mengusahakan agar bisa menahan spermanya jangan sampai keluar, kalau bisa berbarengan dengan keluarnya air mani istrinya. Mengapa demikian? Kalau bareng-bareng bersama-sama pas keluar tadi antara air mani suami dan istri, itu akan lebih menimbulkan rasa cinta di dalam hati pasangan suami istri tadi. Kemudian yang ketiga, adabnya, tata kramanya pada saat berjima, suami jangan cepat-cepat mengangkat kemaluannya saat sang istri sedang mengeluarkan air maninya, karena bisa membuat rasa gelo, rasa kecewa di hati istrinya. Jadi bila sang suami sudah menunaikan hajatnya, misalnya keluar, kemudian sang istri juga mengeluarkan air maninya, maka jangan sampai ditarik dulu dakarnya dari farji istrinya, tapi ditunggu dulu sampai istrinya selesai juga menuntaskan hajat jimanya. Itu 3 hal pada saat melakukan jima, adab-adab pada saat melakukan jima, yaitu tenang, pelan, tanpa bercakap-cakap di luar masalah jima. Kemudian kalau bisa berbarengan keluarnya antara air mani istri dan suami tadi. Kemudian yang ketiga, kalau suami sudah selesai, jangan sampai langsung dicabut zakarnya dari farji istrinya. Kemudian adab atau tata krama setelah melakukan jima, yang pertama yaitu meminta istrinya untuk binaumi ala yaminiha, yaitu supaya suami meminta istrinya tidur miring ke kanan. Mengapa demikian? Liyakuna alwaladu dzakaron, supaya nanti hasil dari jima tadi melahirkan keturunan anak laki-laki, insya Allah. Itu adalah riset dari para ahli hikmah. Kemudian yang kedua, saat mengeluarkan air mani, baik suami atau istri tadi, hendaknya membaca dzikir di dalam hati. Membaca dzikir dalam hati, bukan diucapkan. Ingat, selama jima jangan sampai kita mengucapkan kata-kata atau dzikir-dzikir atau doa-doa dengan lisan kita, tapi cukup dengan
hati kita. Misalnya doanya apa? Sini alhamdulillahilladzi khalaqa mimma'i basyaron faj'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadiron. Jadi ini di surat Al-Furqan ayat 54. Setelah mengeluarkan air mani, baik suami atau istri tadi, kemudian dalam hati berdoa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wahai zat, segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan dari air sperma, dari air mani, manusia, dan menciptakan beberapa keturunan. Dan Engkaulah ya Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu salah satu zikir yang dianjurkan oleh ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila hendak tidur atau mau melakukan jima lagi, embuh, tambah, diusahakan untuk berwudu dahulu. Jadi misalnya jam 11-12 suami istri dijima, setelah selesai, kalau mandi juga kedinginan, nggak mungkin, jadi menunda sampai sebelum subuh, maka waktu akan tidur sebaiknya mencuci kemaluannya, dan yang kedua berwudu baru tidur. Jadi jangan sampai setelah jima langsung selesai, diusap, dibersihkan, kemudian langsung tidur. Sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Jadi itu adab-adab tata krama setelah berjima, yaitu istri tidur miring ke kanan kalau menginginkan anak laki-laki. Yang kedua, berdoa dzikir dalam hati setelah mengeluarkan air mani. Dan yang ketiga, sunnah sebelum melakukan jima lagi atau akan tidur, bila tidak segera melakukan mandi besar. Itu penjelasan dari ulama. Kemudian ada juga ulama yang menyatakan, ulama ahli hikmah menyatakan, barang siapa sebelum menjima istrinya, kemudian dia membaca basmalah, sebelum melakukan jima, jadi bukan pada saat jima, sebelum melakukan jima, dia membaca basmalah, membaca surat Al-Ikhlas, bertakbir, membaca tahlil, la ilaha illallah, kemudian juga membaca doa, dan setelah jima, dia menyuruh istrinya untuk tidur miring ke kanan, maka anaknya akan menjadi anak laki-laki insya Allah. Jadi ini salah satu resep bagaimana cara mendapatkan keturunan anak laki-laki. Demikian juga ini diulas oleh Imam Suyuti dalam kitab Ar-Rahman Fitib wal Hikmah. Demikian penjelasan pada episode kali ini, yaitu adab-adab atau tata krama selama jima dan setelah berjima, dan resep untuk mendapatkan anak laki-laki. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.